pada saat menyaksikan film ini? Jadi masalah. Kan mama saya juga sakit ya, sakit kayak amin. Boleh kita berikan tepuk tangan dong buat Aisyah. Jadi kamu berasa relate banget ya dengan film ini yang sampaikan ya? Jadi itu kan saya anak pertama juga ya. Saya juga harus nenangin adik-adik saya biar nggak kepikiran sama penyakit mama saya. Aduh. Aisyah boleh ke depan sini Aisyah, silakan Aisyah. Sini dipeluk sama keluarga dari yang lain, boleh hilang asal kau jangan. Aduh, sedih banget. Wow. Sama teman-teman kru juga nangis. Yang kuat ya Aisyah. Dan ini cerita awalnya saya sempat ngobrol sama Alim mengenai konsep gimana ya kalau seorang ibu tiba-tiba mengalami memory loss dan itu bukannya kita mau explore penyakit atau apa, tapi gimana chemistry keluarga ini bisa hancur gitu. Jadi keluarga yang sangat solid, tapi karena satu ada penyakit ini dan itu benar-benar semua anak-anaknya kena efeknya, gimana dampaknya. Nah setelah ngobrol sama Alim, itu yang plot yang kita keluar, dan setelah itu kita kepikir nih, ini ya director yang udah pasti konsagus lah, udah nggak kemana-mana lagi kita buat drama. Jadi itu sih konsep awalnya. Harapan kita awalnya ya untuk bikin film yang orang-orang bisa merasa relate dengan filmnya, dengan ceritanya. Awalnya kita eksplornya sebagai orang istri awalnya sebenarnya ya. Habis itu kita pikir gimana kalau kita eksplor bukan cuma istri tapi ada anak-anaknya juga. Dari situ kita bikin ceritanya dari sekeluarga, bukan cuma sepasang suami istri. Dan kami berharap banget kalau filmnya bisa relate dan semoga juga bisa bikin penonton menghargai juga waktu dengan keluarga. Oke, terima kasih teman-teman sudah hadir membersamai kami di hari ini. Ketika pertama kali Pak Sunil memberikan sinopsisnya ke saya, sebenarnya juga saya sedang mendevelop sebuah cerita tentang memory loss juga, dan kemudian saya kirimkan Pak Sunil juga, dan wah ternyata kita memiliki ide yang sama Pak gitu. Dan dari situ kemudian saya langsung merasa iya pasti akan saya kerjakan dengan sebaik-baiknya, karena pada saat itu juga saya sedang kepikiran untuk membuat film tentang keluarga dengan memory loss seperti itu. Tapi ketika saya membaca cerita dari Pak Sunil ini cukup berbeda dengan apa yang ada di ide awal saya. Ternyata ide Pak Sunil ini ketika membaca naskahnya dari Mas Alim, ini adalah sebuah keluarga yang sangat hangat, sebuah keluarga yang saling berpelukan dengan erat ketika menghadapi masalah, dan itu yang membuat saya berkata, oh ini pasti akan sangat menarik untuk dieksekusi. Kira-kira begitu. Iya, saya percaya bahwa ketika mulai dari pemilihan cast, terus kemudian melihat mereka berinteraksi dalam reading dan sebagainya, apa yang kita dapat dalam film ini tidak serta-merta cuman apa yang ada di dalam naskah. Banyak sekali hal yang seperti ketika saya membaca naskah dan menerjemahkannya ke dalam adegan, saya merasa, oh adegannya kayaknya segini. Tapi begitu diperankan oleh mereka, ternyata saya mendapatkan kejutan-kejutan yang sangat membuat ceritanya jadi lebih kaya gitu. Emosinya menjadi lebih kaya gitu. Ada kejutan-kejutan yang, oh ternyata dibawakannya dengan begini jadi lebih hangat ya. Begitu aja ya. Jadi itu yang kenapa saya merasa bahwa proses reading itu lebih akan banyak kepada memahami peran. Terus kemudian apa yang akan terjadi kemudian adalah bagaimana memerankan itu dan memberikan sentuhan, memberikan tekstur terhadap karakter dan emosi itu akan berinteraksi dengan set, akan berinteraksi dengan kamera, akan berinteraksi dengan lawan main begitu, sehingga kejutan-kejutan itu terjadi
dengan ajaib. Keluarga ini punya grup WhatsApp keluarga, Mas. Ngomong-ngomong, Mas Coach masuk ke dalam grup. Jadi biarkan keluarga berlima ini ya, Mas Coach. Ya banyak pengembangan barengan sama Pak Sunil sama Mas Agus yang banyak pengalaman yang saya tahu bahwa ya sebuah film, sebuah skrip drama nggak akan kalau nggak ada sentuhan dari director yang juga sensitif dan peka terhadap isu yang diangkat ya. Ya seperti yang Sunar tadi cerita ya, kita datang dengan keluarga, anaknya berapa ya gitu, komposisi keluarga dan lain-lain supaya ini menjadi satu ensemble yang kuat gitu. Tapi satu pesan yang saya ngerasa yang berhasil disampaikan oleh acting teman-teman maupun oleh Mas Agus adalah bahwa film ini pada akhirnya berhasil, buat saya pribadi berhasil memberikan pesan bahwa kadang musibah itu justru bisa mendatangkan sesuatu makna yang pada akhirnya bisa menyatukan keluarga gitu. Karena ada banyak juga ya begitu musibah kemudian keluarga malah jadi berantakan gitu, tapi ketika masing-masing mau bergandengan tangan dan mau mencoba lebih empati dan peduli satu sama lain, tiba-tiba malah yang jadinya musibah tapi malah menyatukan keluarga itu menjadi sesuatu yang lebih kuat dan bermakna sih. Yang paling challenging, saya tuh pertama bilang sama Pak Sunil sih, saya bilang saya nggak mau ini jadi disease porn gitu, jadi kayak ini kayak mengeksploitasi penyakit gitu. Karena kita nggak mau kayak, wah kita taruh penyakit dan kemudian ini akan buat orang lain menangis gitu. Jadi, tapi Pak Sunil bilang ya, Pak Sunil juga nggak kepingin bikin film seperti itu, tapi justru pengen bikin film keluarga gitu, yang mengingatkan kita untuk. Dan saya ngerasa ide bahwa tentang memory loss itu membuat saya juga teringat bahwa ya padahal pada akhirnya setiap keluarga tuh punya penjaga kenangan ya gitu. Orang yang paling ingat yang kita kalau ngumpul pasti siapa-siapa ya gitu yang ingat gitu. Jadi ya kadang memang memori itu adalah sesuatu yang amat sangat powerful di dalam sebuah keluarga gitu. Jadi memang ada persoalan sih, dan itu mungkin bukan hanya penyakit, tapi kalau orang yang kita anggap ya tiba-tiba memori itu hilang begitu aja, aku rasa itu akan jadi sesuatu yang akan membuat perekat keluarga juga hilang sih gitu. Nah, jadi untuk pendalaman karakter aku tuh udah mulai sebenarnya dari ketika pertama kali dikasih sinopsis karakternya, dimana dia itu punya kondisi kesehatan, terus backgroundnya seperti gimana. Nah, ketika reading aku ngebahas lagi dengan Om Kus, karakternya ini seperti apa sih dia itu kalau di keluarga berperan sebagai apa tujuan dia seperti itu. Dan kalau misalnya seperti kayak yang kalian tonton tadi ya, ada kondisi kesehatan, aku tanya ke Kus, nah ini penyakitnya yang mau kita bawa itu jenisnya seperti apa, terus aku cari tahu lagi terus dapat karakternya. Analisatornya tajam ya. Itu dia. Beda-beda karakter. Anaknya siapa dulu? Siapa? Anak ayah gitu. Oh, kamu anak aku ya? Ibu. Wah. Kalau kita nge-build bonding sih, kita sebenarnya lebih banyak ke main ya. Main kartu lah, terus kita ngobrol bareng lah, curhat bareng lah. Lama-lama juga ya kita nge-glue sendiri gitu, seperti itu. Istilah Gen Alpha tuh, nge-glue sendiri. Nah itu tuh bahasa yang baru saya dapat. Jujur di sini ada gap generation, coba kalian jelasin. Nge-glue. Nge-glue, tulisannya gimana tuh? Ya nge-glue gimana bahasa Inggris? G-L-U-E. Oh, Merekat sendiri. nah, lem. Oh, lem kalau itu Pak. Beda. Cara aku mendalami karakter adalah kebetulan banget aku di dunia nyata juga aku anak tengah. Aku punya kakak, aku punya adik. Jadi di beberapa scene yang emang udah pernah yang emang kayaknya laluin dan udah pernah aku laluin, aku ambil apa namanya? Kok aku lupa sih? Kamu ibu. Aku ambil kayak referensi Referensinya. dari yang aku laluin kayak waktu itu aku merasanya kayak gini, berarti mungkin kayaknya rasanya kayak gini juga, terus aku masukin bumbu-bumbu aku ke karakter kayaknya gitu. Jadi ya begitu deh. Yes. Agak ngeblank. Kalau secara emosi pasti ada ya, karena semua film juga pasti ada tantangannya tersendiri. Cuman yang aku inget banget itu
waktu kita di gunung malah. Yes. Itu bukan karena emosinya, karena emang rintangan lokasinya gitu. Jadi waktu itu tuh lokasinya kan kita di Bogor kan, di mana? Puncak di atas Ya, di kaki Bogor gunung lah. segede. Itu abis hujan, jadi becek. Terus Ada ojek nggak? Beda. Masih relate ya? Masih. Kita berarti generasi yang sama. Terus itu keluargaku yang lain tuh pakainya sepatu yang ketutup semua, sedangkan aku tuh kayak masih ada kebukaan gitu loh. Nah, aku sama kakak sama Jordan lagi jalan-jalan ngelilingin set. Tiba-tiba aku aku sama Jordan bisa dari kakak. Tiba-tiba aku salah nginjek, jeblos, kena tuh yang becek. Abis itu aku langsung kayak, aku manggil kakak tolong. Terus akhirnya didatengin kakak kan. Abis itu aku digendong sampai ke set lagi. Jadi kakak di dalam dan di luar set ya. Nah, tapi jadi makin hangat juga di lokasi. Buat kamu makin hangat, buat kakak makin berat Panas, kayaknya. makin panas. Iya. Aku happy banget mungkin anak pertama di sini bisa relate sama karakter Keisha. Semoga tadi emosi aku yang ada di dalam film tersampaikan dengan baik. Adisha Baik gimana? banget, bagus banget. Nangis lagi. Iya, di sini aku mewakilkan anak pertama yang selalu diekspektasikan untuk tangguh, kuat, untuk bertanggung jawab atas adik-adiknya. Padahal kadang kita juga butuh tempat untuk bersandar ya, karena nggak selalu kuat. Sebetulnya gede banget, Bu. Lalu? Dan aslinya sih aku sebenarnya anak terakhir. Jadi aku bertanya kepada kakak-kakak aku juga dari kecil suka berantem sama kakak-kakak. Jadi waktu aku meranin Keisha dan aku berusaha untuk mempelajari karakter dia, aku baru tahu ternyata emang kadang-kadang adik itu senyebelin itu ya. Iya, di sini karakter Keisha dia itu sebenarnya sensitif banget anaknya. Dia itu sebenarnya hatinya lembut, tapi di depan keluarganya, di depan adik-adiknya dia berusaha banget untuk menyembunyikan semua itu. Makanya kadang-kadang yang keluar cara berkomunikasinya itu bukan dengan lembut, tapi kadang-kadang biar dia kelihatan sedih, dia agak mengencang dan mengeras sedikit. Yes. Gitu, tapi bukan berarti dia nggak sayang, dia cuma lagi self defense aja. Dan emang di keluarga itu kita butuh effort dari seluruh anggota untuk bikin keharmonisan dalam keluarga. Kepada semua sih, mungkin karena di sini umurnya lagi beranjak dewasa, udah ngerasa paling dewasa, jadi ya kadang-kadang ada sedikit sisi sebenarnya bukan egois, tapi kayak I already know what I want, I already know what I want to do gitu. Jadi lagi-lagi kayak nggak pengen diatur. Yes. Gitu lah. Senang banget saya dapat cerita ini, senang banget saya dapat film ini, dan terima kasih juga untuk jajaran cast yang rezeki yang tidak terduga dan juga sulit untuk digambarkan. Tapi yang jelas saya senang berperan sebagai ayah di sebuah keluarga, kita nyebutnya keluarga pepaya ya, Yes. kalau di grup WhatsApp. Refleksi apa yang bisa saya dapatkan gini ya, kalau saya sebagai ayah atau sebagai kepala rumah tangga, di sini kan sebagai kepala rumah tangga dan juga sebagai suami. Saya punya anak, saya punya istri. Dan ketika kita punya keluarga yang lagi baik-baik aja, itu sepertinya nggak ada apa-apa gitu. Tapi pas begitu memang kita mendapatkan sebuah masalah, dan masalah itu udah pasti nggak akan pernah ada yang tahu kapan datangnya. Kita sebagai kepala rumah tangga tuh harus siap gitu. Siap nggak siap ya harus siap. Jadi itu yang bisa kita, kalau saya pribadi, untuk saya ambil pelajaran dari karakter Aldo ini, awalnya kan Aldo ngerasa baik-baik aja. Iya. Padahal ternyata di balik itu ada istrinya yang sedang tidak baik-baik aja. Ya butuh proses, butuh adaptasi, ada panik, ada ketakutan, ada kesedihan, tapi setiap orang punya caranya masing-masing untuk bisa mengekspresikan kesedihannya itu. Tapi Aldo ini nggak mau terlihat rapuh, nggak mau terlihat sedih. Di balik itu mungkin sama kayak tadi anak pertamanya, dia sedikit mencari jalan untuk bisa membuat keluarganya ini baik-baik aja.
Karena jawaban saya standar kan? Bagus itu. Kalau tadi terlalu serius. Semoga saya bisa mendeliver dengan pas aja deh. Itu Pas aja cukup. paling manis. Ini bukan peran yang gampang buat saya, tapi berhubung suka sama ceritanya, Mas. Jadi pengen banget bisa memerankan dengan baik gitu. Jadi saya mengerahkan seluruh rasa tenaga yang saya punya untuk bisa memerankan Yuke. Bermodalkan lupa-lupa di hari-hari nih, kita lupa naruh barang, naruh apa gitu. Terus bingung kalau udah ketinggalan barangnya. Dari situ dulu. Kemudian ditambah dengan kesedihan yang Yuke, yang saya baca peran Yuke di skrip. Kemudian saya diskusikan dengan guru saya, sutradara saya yang saya sayangi, Mas Kunz, yang banyak sekali membantu. Juga ada acting consultant kita, Ciprut. Jadi itu untuk bikin adonan kayaknya banyak banget yang dicemplungin. Banyak banget bantuannya, juga para cast yang luar biasa yang hangat sampai akhirnya ya semoga peran juga bisa tersampaikan. Artinya apa ya, kehangatan harta yang membuat saya kuat dalam menghadapi hal paling buruk sekalipun. Sofia dulu silakan. Ngebangun love-hate relationship antar kalian, Keisha dan Kay-nya seperti apa? Iya, makasih banyak pertanyaannya. Aku sama Pia itu sebenarnya sebelum-sebelumnya udah pernah ketemu ya, Dek? Iya. Iya. Dan untungnya Pia ini anaknya hatinya sangat baik, sangat hangat, sangat terbuka. Dia juga dari day one udah ngerocos dan ngobrol banget ya. Udah langsung ngajakin nongkrong gitu. Jadi karena Sofia orangnya terbuka, itu juga bikin aku gampang masuk. Dan kita di kantor waktu lagi proses reading sering ngobrol-ngobrol. Sampai juga kita jalan bareng. Terus kita main kartu bareng tadi yang kayak Jordan bilang. Dan lumayan ada curhat-curhatan juga ya, Dek ya. Pertanyaan-pertanyaan ke kakaknya gitu. Iya, itu sih karena ngobrol. Kalau menurut kamu, Dek? Silakan. Iya sih, karena ngobrol juga, jadi mungkin karena aku nyerocos terus kakak jadi lebih nyaman ke aku mungkin, jadi ngerasa kayak lebih enak kalau mau dibangun love hate relationshipnya ini. Padahal aslinya kita nggak love hate kok, kita love relationship. Terus di real life juga aku kan posisinya dibalik. Kalau di real life aku yang Keisha, adik aku yang kayaknya. Jadi aku nyoba kayak oke, kalau misalnya pas aku lagi gini ke adik aku kira-kira perasaannya kayak gimana, terus aku coba kayak mungkin kayaknya perasaannya kayak gini waktu lagi berantem sama kakaknya gitu. Wow, bener banget lagi. Kalau saya memang di kehidupan nyata saya seorang ayah dan juga seorang suami dari istri saya. Saya sangat memberikan kebebasan yang cukup luas kepada anak-anak saya untuk bisa memilih mulai dari apa yang dia suka, pendidikannya, terus sampai mungkin dia lagi dekat sama siapa. Saya nggak pernah untuk mengatur dalam tanda kutip atau memerintahkan, tapi lebih kepada mengarahkan. Itu juga saya pakai di karakter Aldo ini. Memang Aldo ini tidak begitu banyak untuk mengatur anggota keluarganya, lebih memantau dia. Sifatnya tuh lebih kayak kamera CCTV kalau saya boleh bilang. Nah, di situ ada tugasnya ibu yang lebih detail, lebih punya rasa, dan itu memang saya terapkan juga di kehidupan nyata saya gitu. Tapi memang kalau udah selesai aktivitas hari itu, pasti akan jadi tempat paling nyaman untuk suami istri itu sebelum tidur, untuk selalu curhat atau ngobrol review. Saya ya itu momen-momen yang nantinya bakal saya kenang buat karena nanti ke depannya saya sama istri saya akan selamanya gitu. Anak-anak itu pasti akan pergi punya kehidupannya masing-masing, dan udah pasti kita berdua
gimana caranya kita harus punya jadi tandem yang kuat nih untuk anak-anak kita jangan sampai terlihat rapuh, itu aja sih. Enggak, ini harusnya happy loh, bahagia. Iya, sembunyiin. Tahu banget jembatan nih. Bang Lolo silakan boleh menjawab pertanyaan. Iya, yang saya pelajari dari peran Yuke menambah perspektif saya soal ibu. Bahwa ibu Yuke ini luar biasa di saat dia didiagnosa satu penyakit yang memorinya akan pudar, dia justru memastikan di saat itu terjadi dan makin parah, semua keluarganya baik-baik saja gitu. Dia tetap ada kekhawatiran, tetap ingin menjaga. Jadi naluri ibu itu luar biasa buat saya. Jadi tepuk tangan buat para ibu yang ada di sini. Cukup kompleks pertanyaannya untuk mendapatkan jawabannya, tidak sederhana karena yang pertama pasti saya merasa bahwa jodoh naskah bagi sutradara itu jodoh. Jadi kayak ada beberapa saat kita ditawarin naskah yang cukup serius, tapi kemudian kita juga berpikir bahwa apakah kita bisa mendeliver itu, dan dalam tanda kutip pertanggungjawabannya kepada produser ketika film itu ternyata tidak diterima, itu juga menjadi pikiran bagi sutradara, bagi saya personally. Hal lain misalkan saya pengen banget menggarap horor, tapi kemudian karena saya juga ternyata jam 10 syuting ngantuk. Nggak cocok ya mas. Hantunya siang aja mas. Jadi syuting kita cukup sehat. Kita mending pagi gitu, berangkat jam 5 gitu. Tapi mungkin karena kemudian beberapa film yang saya kerjakan memang berkonsentrasi secara bawah sadar, film yang saya kerjakan kemudian merefleksikan apa yang ada di pikiran saya gitu. Saya selalu memberikan tekstur-tekstur apa yang pernah terjadi dalam hidup saya kepada film-film yang saya kerjakan. Nah, saya merasa bahwa akan ada tantangan tersendiri nanti ketika saya mengerjakan horor atau mungkin thriller gitu, tapi itu pasti akan menjadi kerja yang lebih keras lagi bagi saya secara personal, akan belajar lebih banyak lagi, tantangannya juga akan lebih dahsyat lagi kira-kira. Tapi mungkin kalau mau ditulis sederhana, saya ngantukan. Jadi cari yang jam syutingnya tidak malam gitu. Nah itu nanti akan dipotong jadi clipper tuh mas. Saya ngantukan. Kita maksudnya udah lihat Mbak Lulu di Tumbak Sukses kan luar biasa. Dan ini kayaknya kita syutingnya beda berapa? Saya cuma dikasih istirahat seminggu pak. Wow. Oh, istirahat seminggu langsung lanjut lagi. Dan memang saya sama Kunz dari awal pas karakter ibu tuh kayak nggak tahu kenapa ya, nama yang keluar selalu Mbak Lulu Tobing gitu, selalu dari awal. Dan kalau nggak salah kita diskusi juga hampir hampir 1 bulan. Sebulan balik memang lama banget. Karena benar-benar setelah syuting Tunggu Aku Sukses itu kita masuk ini langsung. Dan saya rasa mungkin kita nggak kepikir ke pemain lain sih, itu kali langsung ke Lulu. KTP-nya masih Ditunggu pak. Masih. KTP-nya masih ditahan. KTP-nya masih ditahan sama Mas Sunil. Jadi akan terus ada kolaborasi antara Rapi Film sama Lulu Tobing ya. Siap. Lulu Tobing akan dikontrak stripping film. Rapi Film ya. Sering-sering banget. Baik, terima kasih. Orang yang baik ya semoga. Amin. Siap. Mas Alim, silakan. Kalau penulis kan biasanya pakai kata-kata. Silakan Mas. Ulang lagi pertanyaannya terus langsung saya jawab biar nyambung. Oh benar. Jika suatu saat kalian akan hilang, kalian ingin diingat sebagai siapa? Sebagai orang yang membuat penonton suka datang ke bioskop dan kemudian keluar dengan happy dan optimis dalam hidup. Mas Alim Sidia, terima kasih. Kita ke pojok sebelah kanan dulu, Mas Sunil. Kita ke Mas Sunil. Gue udah nyiapin pada. Kes terakhir. Sofia, Iya. kesana. Tenang Mas Sunil. Saya selamatin Pak biar nggak terakhir Mas Sunil. Mas Sunil, jika suatu saat akan hilang, Mas Sunil ingin diingat sebagai siapa? Orang yang ingin bertanggung jawab
Wow, terima kasih. Mas Coach, jika suatu saat akan hilang, ingin diingat sebagai siapa? Sebagai director. Saya mungkin pengen diingat sebagai seorang anak kecil yang digendong oleh bapaknya ketika ketiduran di depan TV, Wah. pindahkan ke kamar. Itu aja sih ingatan yang saya pengen pegang. Tepuk tangan dong buat Mas Coach, terima kasih. Jordan Omar, kalau kamu silakan jika suatu saat akan hilang, ingin diingat sebagai siapa? Banyak sih pengen diingatnya ya, tapi kita ada satu lagi deh. Silakan. Aku sih pengen diingat sebagai aktor yang bisa mendeliver dengan baik. Jordan Omar. Kita urutin anak bontot, anak tengah dulu ya. Kita ke Sofia. Silakan kalau Sofia suatu saat akan hilang, ingin diingat sebagai siapa? Aku mau diingat sebagai seseorang yang bisa diandalkan sama keluarga dan teman-teman. Sebagai orang yang ngangenin biar gak pernah dilupain sama orang-orang terdekat, dan sebagai seseorang yang bisa light up the room when I go into a room. Wow, tepuk tangan dong. Yasmin Netar, silakan Yasmin. Loh, kesana lagi? Iya kan anak pertama dulu Pak. Iya, anak pertama dulu. Sabar, anak pertama belum. Jika suatu saat akan hilang, ingin diingat sebagai siapa? Sebagai seseorang yang teman-teman aku bisa lari kepada kalau mereka lagi butuh cerita, kepada seseorang yang bisa bikin orang lain merasakan kedamaian, kebahagiaan, kenyamanan saat di samping aku. Yasmin Netar, terima kasih. Baru Bang Ibnu Jamil nih. Silakan. Jangan diubah pertanyaannya ya. Hingga MU turun peringkat. Maka saya akan sedih. Salah. Jika suatu saat akan hilang, ingin diingat sebagai siapa? Ibnu Jamil. Saya nggak usah muluk-muluk, saya pengen jadi bapak dan suami yang menyenangkan untuk anak dan istri saya aja. Untuk orang lain terserah mau ngapain terhadap saya, tapi yang jelas saya bertanggung jawab untuk anggota keluarga saya. Dan saya akan tetap jadi bapak-bapak MU. Karena saya nggak mungkin pilih tim lain, putar balik udah tanggung malu. Glory. Tepuk tangan dong, jangan ikut glory. Oke, fine. Terakhir kita dengar dari Ibu Yuka, ini dia Mbak Loli Tobing, silakan jika suatu saat akan hilang, ingin diingat sebagai siapa? Orang baik yang begitu orang ini yang pernah punya pengalaman saya cerita tentang saya, mukanya tersenyum, yang dikeluarkan kata-kata yang baik dan memori yang dia pernah rasakan bersama saya, jadi temannya dia sampai kapan.